في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 kisah teladan dari Siti Khadijah, wanita yang dinantikan surga. Siti Khadijah radhiyallahu anha menjadi salah satu dari 4 wanita yang menjadi teladan dalam kehidupan muslim. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang dinarasikan oleh Az-Zahabi, yang artinya pemuka wanita ahli surga ada 4. Maryam bintu Imran, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintu Khuwailid, dan Asia istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai biografi Siti Khadijah disebutkan karakter keunggulannya yang telah terlihat sebelum dia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Berikut 10 poin keistimewaan Siti Khadijah yang punya julukan Ummu Mukminin. 1. Lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya Khuwailid tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misalnya mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Sebagai salah satu pemimpin suku, ayah Khadijah memiliki, membesarkan dan memberi pendidikan yang baik untuk putrinya. Khadijah menjadi seseorang yang pintar, sukses, meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika, dan punya keyakinan kuat. 2. Julukan Khadijah. Siti Khadijah dikatakan memiliki karakter mulia dan tegas. Karakter tersebut melukiskan besarnya penghormatan kaum Quraisy pada sosok Khadijah, seperti tertulis dalam buku Sirah dari Abdul Al-Malik bin Hisam. Keunggulan karakter menjadikan kaum Quraisy memberi julukan At-Tahira atau yang suci pada sosok Khadijah. Tidak heran jika Khadijah diinginkan banyak pemuka Quraisy menjadi istri dari putranya. 3. Tidak menyembah berhala. Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke dalam festival. Saat di festival itulah, ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya dia mengatakan, "Telah hadir seorang utusan Tuhan di antara Quraisy. Jika mereka mempunyai kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan." Seruan orang tua itu disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tidak menyenangkan dari para peserta. 4. Khadijah mempertimbangkan seruan adanya utusan Tuhan. Khadijah tidak ikut melakukan hal yang kurang menyenangkan pada orang tua di festival tersebut. Dia justru terlihat tenang, bijak, dan mempertimbangkan tiap kata dari orang tua Yahudi yang identitasnya tidak dijelaskan detail tersebut. Momen ini seolah menandai takdir Khadijah selanjutnya menjadi yang pertama meyakini kebenaran wahyu Allah dan pemeluk Islam. Ketika peristiwa itu terjadi, Khadijah telah menjadi pedagang sukses yang kaya dan rendah hati. Dia juga dermawan terhadap hartanya pada orang yang membutuhkan.
Sosoknya menjadi inspirasi di kalangan Quraisy untuk memiliki karakter jujur, bijak, dan pekerja keras. 5. Melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya saat menikahi Rasulullah SAW. Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW melalui orang ketiga, yaitu Nafisah binti Munya, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksudnya Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak pede meskipun kaya dan berasal dari keluarga ternama. Krisis pede terjadi pada perbedaan usia yang besar. Khadijah berusia 40 tahun sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. 6. Pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirah Quraisy atau putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Nabi Muhammad binti Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Saat itu, dia menemani Rasulullah yang ketakutan. Seperti diceritakan Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau pun pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah. Kemudian Nabi berkata kepadanya, "Selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku ini?" Lalu Nabi menceritakan kejadian yang dialami, kemudian mengatakan, "Aku amat khawatir terhadap diriku." Maka Khadijah mengatakan, "Sesekali jangan takut. Demi Allah, Dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, pemikul beban orang lain yang susah, memberi orang yang miskin, menjamu tamu, serta menolong orang yang menegakkan kebenaran." Hadis riwayat Bukhari. 7. Membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Khadijah mendatangi pamannya, Waraqah bin Naufal, yang bisa bahasa Ibrani. Waraqah diceritakan sebagai orang tua yang hilang penglihatannya, namun dipercaya oleh Khadijah. Kisah ini dituliskan dalam hadis seperti diceritakan Siti Aisyah. Setelah itu, Khadijah pergi bersama Nabi menemui Waraqah bin Naufal. Ia adalah saudara dari ayahnya Khadijah. Waraqah telah memeluk agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab, maka disalinnya kitab Injil dalam bahasa Arab, seberapa yang dikehendaki Allah untuk dapat ditulis. Namun usianya ketika itu telah lanjut dan matanya telah buta. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai paman, dengarkanlah kabar dari anak saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Rasulullah SAW menceritakan kejadian semua peristiwa yang telah dialami. Waraqah berkata, "Jibril, ini adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Nabi Musa. Duhai, semoga saya bisa masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu."
Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah menjawab, "Ya, betul. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak beberapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. 8. Meminta sorban Rasulullah SAW untuk kain kafan. Khadijah diceritakan menggunakan seluruh hartanya untuk penyebaran Islam. Khadijah yang awalnya kaya raya hingga jatuh miskin, hingga tak punya kain kafan untuk membungkus mayatnya jika meninggal. Saat itu, Khadijah dikisahkan meminta sorban yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu sebagai kain kafan. Namun, sorban tersebut urung digunakan karena Khadijah menerima sorban yang dikirim malaikat Jibril. Kelak akan ada 5 yang menggunakan kain sorban istimewa tersebut, yaitu Khadijah, Nabi Muhammad SAW, Siti Fatimah, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan cucu Rasulullah SAW. 9. Kisah sedih Rasulullah dan Khadijah. Kisah sedih pasangan ini terangkum dalam Amul Husni atau tahun kesedihan pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah kehilangan pamannya Abu Thalib dan Khadijah karena menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah pendukung utama Nabi Muhammad SAW saat pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga berpulang. Khadijah wafat pada 11 Ramadan tahun ketiga sebelum Hijriah. Momen tersebut kira-kira sama halnya dengan 22 November 619 setelah Masehi. Menjelang wafat, Khadijah kembali menegaskan kesetiaan pada Rasulullah SAW dan membenarkan atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah dikisahkan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Dan yang ke-10, anak Khadijah dan Rasulullah. Pasangan Khadijah dan Rasulullah SAW memiliki 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Namun, Qasim dan Abdullah meninggal saat masih berusia anak-anak. Selanjutnya, pasangan tersebut tak lagi dikaruniai anak laki-laki. Sementara anak perempuan Khadijah dan Rasulullah tumbuh dewasa hingga ikut dalam penyebaran Islam dan menjadi contoh untuk para muslim. Mereka adalah Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khadijah binti Khuwailid adalah manusia pertama yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW. Khadijah berperan penting dalam wahyu pertama Rasulullah saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu Ibunda Khadijah menyelimuti dan menenangkan Rasulullah SAW saat menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril. Setelah itu, beliau juga membawa Rasulullah ke sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Seluruh hartanya habis digunakan untuk berdakwah Rasulullah SAW, dan Ibunda Khadijah rela menjadi miskin atau kehilangan seluruh hartanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Ibunda Khadijah wafat, Ibunda Khadijah hanya meminta suatu hal yang aneh, yaitu
sorban usang milik Rasulullah SAW. Bahkan ibunda merasa malu saat meminta sendiri kepada Rasulullah. Dia minta tolong kepada putrinya yaitu Fatimah Az-Zahra untuk memintakan kepada ayahnya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, ada 4 wanita yang terbaik di dunia dan di surga. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, lalu yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, lalu Asia binti Muzahim yaitu istri Fir'aun, dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.